Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Bab tahun 1291 sampai tahun 1294. Akhirnya, Yantong bereaksi dari dewa yang terpana. Ada kemarahan yang kuat di wajahnya. Matanya terbakar amarah, dan dia bertanya, Kingsway, ada apa denganku? Mengapa menolakku? Apakah kamu sudah selesai? Zai Kingsway juga marah. Aku tidak bisa melihat apapun tentangmu. Apakah kamu tuli? Menurutmu kualifikasimu sangat bagus, bukan? Salah. Bagiku, itu bukan apa-apa. Jelas, dia juga marah. Dalam keadaan normal, dengan karakternya yang lembut, dia akan melakukannya. Jangan ucapkan kata-kata keji seperti itu. Tidak mungkin. Yantong tidak percaya sama sekali. Dia langsung menunjuk Jericho Lee tidak jauh dari sana, katakan. Apakah karena dia? Itu pasti karena dia, kan? Sakit. Zai Kingsway tidak menyangka pria ini tidak akan pernah berubah. Dia mengertakkan gigi. Karena kamu pikir itu karena dia, baiklah, aku akan membantumu. Dia berjalan ke arah Jericho Lee dengan beberapa panah, lalu melingkarkan tangannya di lengannya dan berteriak pada Yantong, lihat. Aku sudah punya pacar, itu dia. Tolong jangan ganggu aku lagi. Jericho Lee terdiam beberapa saat, berpikir jika kamu menolak seseorang, kakak, mengapa kamu menarikku ke dalam air? Namun, dia juga tahu bahwa Zai Kingsway terpaksa tidak melakukan apapun. Yantong sangat terobsesi sehingga dia hanya bisa menarik perisai. Kalau tidak, tidak ada cara untuk mengusir Yantong. Tentu saja, praktik semacam ini cukup membebani kebencian, dan tidak mengherankan jika semua kebencian akan berpindah ke diri sendiri. Jericho Lee tidak takut. Dia berkata sambil tersenyum tipis, "Yah. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Jika kamu mendengar dengan jelas, menjauhlah darinya. Aku tidak keberatan menjemputmu jika aku tidak tahu wajahmu." Menurut pendapat Jericho Lee, apa yang dia katakan bahkan bukan ancaman sama sekali. Itu hanya masalah biasa. Tentu saja Yantong mengepalkan tinjunya dan matanya penuh kebencian. Aku tahu kamu bersama bajingan ini. Pantas saja kamu tidak menginginkanku. Mendengar nada ini, Jericho Lee tidak bisa menahan cemberutnya, memandang Zai Kingsway di sampingnya, dan tidak berbicara. Yantong memarahi, apa dia lebih baik dariku? Dia lebih baik darimu. Tidak masuk akal. Zai Kingsway sangat marah hingga dia ingin bersumpah. Apa dia yang pantas dibandingkan denganku? Yantong tidak dapat menyangkalnya. Puff. Jericho Lee tidak bisa menahan tawa, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Wajah Yantong kembali kaku. Apa yang kamu tertawakan? Apa yang lucu? Jericho Lee memandangnya dengan senyuman, bukan senyuman, aku tertawa. Kamu merasa sangat nyaman dengan dirimu sendiri. Bukankah aku berkata, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Kingsway? Aku tidak perlu menebaknya. Kamu akan menjawab tanpa ragu-ragu. Kamu sangat mengenalnya. Hehe, jika kamu benar-benar ingin mengenalnya, kamu tidak boleh terlalu banyak berdiri di sini sekarang, tetapi di perpustakaan atau di rumah sakit. Kamu. Yantong memelototinya, omong kosong. Tidak, lihat. Selalu ada orang yang tidak tahu siapa dirinya. Mereka mengira mereka tahu banyak tentang orang lain. Bahkan, mereka bahkan tidak tahu orang seperti apa mereka. Jericho Lee mengangkat bahu dan tertawa. Pikirkanlah dengan tengkorak seukuran wijen Anda. Kingsway telah belajar untuk menjadi dokter kedokteran sejak dia berusia 20 tahun. Dia dikenal sebagai gadis berbakat di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Uang, rumah, mobil. Kamu pikir dia akan kekurangan itu? Menurutmu apa arti modal yang kamu banggakan baginya? Konyol, jika kamu benar-benar ingin mengejarnya, oke. Tidak masalah, tunggu sampai kamu memiliki setengahnya prestasinya sekarang. Bukannya aku meremehkanmu, hanya seorang pesolek sepertimu. Apalagi yang bisa aku pikirkan sepanjang hari kecuali cinta. Mereka semua adalah dokter, dan kamu bahkan belum menyelesaikan program sarjanamu. Apa yang akan kamu lakukan dengannya? Begitu suara itu turun, seluruh kelas menjadi sunyi. Zai Kingsway berusia 20 tahun. Mereka semua tahu tentang belajar menjadi dokter kedokteran di sekolah. Oleh karena itu, mereka selalu menganggapnya sebagai patokan dalam studi mereka. Namun mereka tidak pernah memikirkan tentang apa yang diwakili Zai Kingsway di balik auranya yang mempesona.
Mereka selalu berpikir bahwa anak-anak lelaki yang hebat seperti Lin Kai dan Yan Tong mengejar Zai Qingsui, dan Zai Qingsui seharusnya tidak punya alasan untuk menolak. Sekarang setelah penjelasan Jericho Lee, mereka akhirnya mengerti mengapa Zai Qingsui tidak pernah mengagumi orang seperti Yan Tong. Ternyata, keunggulan di mata Zai Qingsui dan keunggulan di mata mereka adalah dua definisi. Kamu. Yan Tong hampir tidak marah, jadi dia pingsan. Dia tersipu, mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, apakah kamu layak untuknya? Jangan repot-repot, apakah kamu ingin aku menunjukkan sertifikat medis Ming? Jericho Lee berkata sambil tersenyum main-main. Sertifikat kualifikasi medis. Semua orang tersentak dan memandang Jericho Lee dengan kaget. Di Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Sichuan, semua orang tahu apa arti sertifikat kualifikasi medis Ming, yang setara dengan tingkat dokter di Rumah Sakit Umum Provinsi 3A. Pantas saja Zai Qingsui akan ikut bersamanya. Kami semua tiba-tiba sadar. Wajah Yan Tong menjadi pucat dan gemetar. Tidak mungkin. Duniamu hanyalah dunia yang penuh kemewahan dan cinta. Sayang sekali kita tidak bisa melihatnya pada tingkat itu. Percaya atau tidak, biarkan keluargamu menghilang dari dunia. Jericho Lee merasa bahwa dia telah berbicara terlalu banyak hari ini, tetapi untuk melindungi Zai Qingsui dari lebah dan kupu-kupu anti gila itu, dia harus melepaskannya. Setidaknya, hal itu bisa membuat takut sebagian orang yang menganggap buruk Zai Qingsui. Kamu. Berhenti. Aku tidak ingin mendengar semua pertanyaan omong kosong itu, karena aku bosan. Jericho Lee mengeluarkan ponselnya, lalu memutar nomor telepon, secara khusus membuka handsfree. Tuan Panjang, halo. Oh, Li Shao, kenapa kamu punya waktu meneleponku hari ini? Long Xiangyang di ujung telepon tersanjung. Tidak apa-apa. Saya baru saja menelepon untuk menyapa. Saya dengar 20 pasien keracunan di area isolasi sudah pulang. Jericho Lee bertanya sambil tersenyum. Terima kasih kepada Li Shao kamu. Jika bukan karena kamu, pasien-pasien itu tidak akan lebih baik. Ketika Komandan Zhao dari bekas wilayah militer memberitahuku tentang hal itu, dia memberiku kejutan besar. Setelah mengetahui bahwa itu adalah Li Shao kamu, saya bisa mengerti. Lagi pula, orang lain tidak memiliki kemampuan seperti itu kecuali Li Shao kamu. Long Xiangyang berkata dari lubuk hatinya. Saya seorang dokter, ini adalah tugas saya. Jericho Lee memandang Yan Tong dengan mata kusam dan berkata, ngomong-ngomong, Tuan Long, izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Yah, katamu. Apakah ada keluarga Yan di kota Chuanzong? Keluarga Yan. Long Xiangyang tertegun sejenak, tapi dia tidak memikirkannya sejenak. Suara aneh Long Wanyu terdengar di telepon, keluarga Yan. Keluarga macam apa itu? Aku belum pernah mendengarnya. Bab 1292. Aku juga belum pernah mendengarnya, tapi Li Shao bertanya. Apakah kamu ingin memeriksanya? Long Xiangyang bergumam. Kakek, tidak, aku kenal keluarga Yan, kata Long Changgeng melalui telepon. Ini seperti sebuah keluarga kecil. Mereka tinggal di sisi timur dan menjalankan perusahaan bahan bangunan kecil dengan aset puluhan juta. Oh, jadi. Long Xiangyang mengangguk, Li Shao, tanyakan dengan jelas, ada keluarga seperti itu. Saya tidak tahu apakah Li Shao tiba-tiba bertanya tentang keluarga ini. Apakah seseorang di keluarganya menyinggung perasaan Anda? Jika saya menyinggung perasaan Anda, aku akan menyapa orang-orang di sisi timur dan membiarkan mereka berkemas dan pergi. Suara dari telepon, Yan Tong sudah berkeringat, kakinya lembut. Jangan menyinggung perasaanku. Jericho Lee memandang Yan Tong dan berkata, ayo, katakan sesuatu pada Tuan Long. Kaki Yan Tong lembut, dan dia tergagap, naga, Jenderal Naga. Long Xiangyang dan yang lainnya di ujung telepon mendengar suara itu, saling memandang, dan berpikir, apa yang sedang dilakukan Jericho Lee. Siapa kamu? Long Changgeng mau tidak mau bertanya. Aku Yan Tong. Kata Yan Tong menggigil. Yan Tong, putra Yan Zhaolong, kata Long Changgeng, saya bertanya, apakah Anda menyinggung Li Shao? Tidak, tidak. Yan Tong dengan cepat menyangkal. Apa kamu yakin? Long Changgeng berkata dia tidak mempercayainya. Jericho Lee melakukan panggilan khusus. Jika dia tidak menyinggung perasaannya, itu terlalu tidak masuk akal. Tidak. Jika kamu mengatakan tidak, maka itu tidak benar. Bagaimanapun, ini adalah hidupmu dan bukan milik kita, kata Long Changgeng sambil memutar matanya. Jika kamu benar-benar menyinggung perasaannya, sebaiknya kamu segera berlutut dan meminta maaf. Oh, untuk mengingatkanmu, semua orang yang menyinggung perasaannya sudah mati.
Kuburannya berwarna hijau. Ini hampir membuat Yan Tong takut setengah mati. Jericho Lee tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, bukan kebiasaan yang baik untuk mengatur orang di belakang. Zai Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Batuk, Long Changgeng terbatuk dengan canggung. Li Sao, apakah kamu menyalakan handsfree? Saya berkata bagaimana bisa begitu aneh, hal yang besar, dan bahkan membuat panggilan khusus. Dengan energi Anda, biarkan bawahan Anda mengurus keluarga Yan setiap menit. Li Jericho Lee dapat menelepon siapapun dan membereskan keluarga Yan dalam hitungan menit. Semua orang tercengang dan tersentak. Jericho Lee terdiam selama beberapa detik, menatap Zai Qingsui, katamu dua. Teleponnya, kakek naga. Ah, Qingsui, kamu di sana. Long Xiangyang berkata sambil tersenyum, kamu bersama Li Sao, ada apa? Ini bukan masalah besar. Hanya saja ada pria yang tidak tahu bagaimana menghadapiku. Dia tidak mau mendengarkan peringatan apapun. Jericho Lee secara khusus memanggilmu untuk memperingatkannya. Zai Qingsui secara alami memahami niat Jericho Lee. Mereka bertiga saling memandang. Batuk. Long Xiangyang terbatuk beberapa kali, tampak malu dan berkata, bukankah kamu sudah memberitahunya bahwa ayahmu adalah Zai Sengyi? Saya berada di sekolah. Zai Qingsui bergumam, siapa yang tidak mengenal ayahku di Universitas Kedokteran? Long Xiangyang terdiam pada saat itu, sementara Long Wanyu berteriak dengan berlebihan, sialan. Apakah Yan Tong sudah gila? Paman Zai adalah seorang dokter suci. Dia memiliki energi yang besar. Jika dia ingin membunuh keluarga Yan, dia akan datang mengganggumu. Apakah menurutmu dia berumur panjang? Tidak semua pesolek seperti ini. Mereka merasa benar sendiri, kata Jericho Lee dengan nada menghina. Yah, saudara Lee benar. Sebagian besar pesolek memiliki sifat baik ini, terutama para pemula. Mereka tidak memiliki pendidikan keluarga. Long Wanyu mengeluh tentang usahanya. Yah, kurangi bicara. Long Xiangyang memelototi cucunya, Li Sao, beri aku penjelasan dan lihat bagaimana menghadapi keluarga Yan. Jericho Lee menoleh dan menatap Zai Qingsui, Qingsui, kamu yang memutuskan. Zai Qingsui berpikir dan memandang Yan Tong dengan pinggang bersilang, sekarang dengarkan aku dengan jelas, jangan ganggu aku lagi. Selain itu, ketika masalah hari ini muncul, tolong beritahu mereka yang memiliki gagasan buruk tentang aku bahwa jika kamu ingin mengejarku, setidaknya kamu seorang mahasiswa kedokteran. Jika kamu tidak memiliki keterampilan apapun, kamu tidak mau makan daging angsa. Jericho Lee terdiam. Kapan kamu menjadi angsa? Mereka selalu menjadi angsa, oke. Zai Qingsui memberinya tatapan pucat. Dia adalah peri yang cantik. Narsisisme. Itu yang dia katakan, tapi Jericho Lee juga tahu kalau dia memang punya modal narsisme. Lagi pula, hanya ada sedikit orang yang lebih cantik darinya di dunia ini. Belum. Zai Qingsui menatap Yan Tong. Aku pergi, aku akan segera pergi. Yan Tong kabur dengan berantakan. Jika dia mengetahui latar belakang Zai Qingsui pada awalnya, dia tidak akan menghilangkan pikiran salahnya. Sekarang dia hanya ingin mencari cara untuk masuk. Yah, dia sudah pergi. Zai Qingsui merasa lega. Sepertinya dia bisa bersih di masa depan. Terima kasih, Tuan Long, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Long Xiangyang merasa tersanjung, Li Sao terlalu sopan. Tuan dari keluarga Yamamoto hampir membunuh separuh Jericho Lee. Kekuatan yang tak tertandingi ini berada di luar imajinasi Long Xiangyang. Sekarang Long Yihao masih tutup, tapi kabar baik terus berdatangan. Ini mendekati terobosan jangka menengah. Hal ini membuatnya harus memahami lebih dalam kemampuan Jericho Lee. Menutup telepon, Jericho Lee memasukkan ponselnya ke dalam sakunya, memandangi orang-orang yang pendiam. Yah, tidak ada urusan bagiku di sini, kamu bisa terus berlatih menari. Dia pergi ke satu sisi dan diam-diam pergi untuk memilah informasi. Butuh waktu lama bagi para siswa untuk kembali sadar. Seseorang mau tidak mau menarik Zai Qingsui untuk bertanya secara diam-diam. Qingsui, apa identitas pacarmu? Qingsui, siapa Jenderal Naga yang baru saja ditelepon pacarmu? Apakah ada komandan wilayah militer lain, komandan wilayah militer kita di selatan Sichuan? Petik 2. Zai Qingsui memiliki kepala yang besar dan berkata tanpa daya, jangan tanya. Sejujurnya, dia dan aku sebenarnya hanya berteman. Baru saja, kami bekerja sama dalam akting hanya untuk melepaskan Yan Tong. Dia magang dari seorang teman dari ayahku. Dia hanya belajar di Universitas Kedokteran untuk saat ini. Jangan terlalu memikirkannya.
Jawaban ini pada dasarnya sempurna, menghindari segala macam pertanyaan sekarang. Tentu saja mereka tidak memaksa dan terus bertanya. Zai Qingsui hanya berpura-pura mati. Saat dia bertanya, dia tidak tahu banyak hal tentang Jericho Lee. Bagaimana dia bisa menjawabnya? Saat semua orang sedang bermain, bayangan indah muncul di pintu kelas. Bab 1293. Saat penonton melihat sosok tersebut, kebisingan menghilang dan ruang kelas menjadi sunyi. Sejujurnya, orang-orang bingung atau terkejut. Begitu Yan Tongcai pergi, orang lain datang. Kebetulan. Tidak ada orang yang berpikir bahwa orang baru ini jelas-jelas disengaja, atau dia memilih kali ini. Si Mengya. Seorang siswa mengenali pria itu. Dia adalah seorang mahasiswa terkenal di Universitas Kedokteran, Si Mengya. Si Mengya cantik. Meskipun dia sedikit lebih buruk dari Zai Qingsui, dia juga cantik kelas 1. Dibandingkan dengan Zai Qingsui, dia lebih dewasa dan memiliki perasaan seperti saudara perempuan kerajaan. Apa yang dianggap benar oleh semua orang. Dia memilih untuk datang saat ini. Sebelumnya, di depan pintu kelas, dia melihat Yan Tong pergi dengan berantakan. Dia sangat meremehkan Yan Tong. Bahkan ketika dia melewati Yan Tong, dia mengejek. Tapi saat Yan Tong pergi, wajahnya sudah berubah saat dia datang ke kelas. Dia memiliki senyuman yang sangat cerah di wajahnya, yang cerah dan mengharukan. Senyumannya hampir bisa membutakan mata orang lain. Di bawah tatapan aneh semua orang, dia berjalan dengan pikiran tenang. Matanya menyapu sekeliling kelas terlebih dahulu. Ketika dia melewati Zai Qingsui, dia jelas kedinginan. Akhirnya, matanya tertuju pada Jericho Lee dengan senyuman yang menyentuh. Apakah kamu Jericho Lee? Kamu adalah. Jericho Lee mengerutkan kening. Halo, namaku Si Mengya. Si Mengya berinisiatif memperkenalkan dirinya. Aku sudah lama mendengar tentangmu, dan aku selalu memperhatikanmu. Terakhir kali di lapangan basket dan gedung pengajaran, aku sangat terkejut. Aku tidak menyangka ada orang aneh seperti itu di dunia ini. Saat aku melihat fotomu di forum sekolah, kupikir kamu sangat tampan. Sekarang menurutku kamu lebih tampan. Mendengar ucapan, Jericho Lee mengedipkan mata dan mata, nyatakan kekuatan kekacauan. Dia sudah mengikutinya sejak lama. Apa-apaan? Kapan dia menjadi sasaran? Dan dia tampan. Diakuinya, dia sedikit tampan, tapi ada jarak antara dia dan mereka yang bisa makan dari wajahnya. Selain itu, dia tidak pernah mau makan di wajahnya. Bagaimana kata-kata Si Mengya terdengar seperti dia telah menjadi penggemar semua orang. Dia tahu bahwa karena hubungan Zai Qingsui, banyak orang di Universitas Kedokteran memperhatikannya, tetapi dia tidak menyangka bahkan forum sekolah pun menggosipkannya. Seberapa bebaskah para siswa ini? Kenapa kamu tidak punya urusan apapun? Lagi pula, dia bahkan tidak mengenal Simonia. Benarkan? Baiklah, jawab Jericho Lee lirih, merenungkan beberapa arti wanita ini di dalam hatinya. Saat dia merenung, Zai Qingsui membuka mulutnya, tetapi begitu dia membuka mulutnya, dia ingin menjadi orang jahat. Si Mengya, apa yang kamu lakukan di sini? Dan ini bukan tempat asalmu. Petik 2. Nada ini membuat Jericho Lee leng sejenak, bagaimana nada suara Zai Qingsui terdengar sangat membenci Si Mengya. Dua orang punya dendam. Mata indah Si Mengya tersenyum tipis, dan menjawab dengan tenang, Qingsui, apakah kamu salah paham tentang sesuatu? Bukankah normal bagiku untuk datang ke sini? Ini adalah ruang kelas umum. Siapapun boleh datang di sini dan tidak pernah berlatih menari. Zai Qingsui jelas tidak menerima kata-kata palsunya. Itulah yang kamu pikirkan, kata Simonia lembut. Aku tiba-tiba ingin datang ke sini hari ini, jadi aku datang. Dan aku hanya ingin bertemu dengannya. Apa yang aneh datang ke sini? Reaksimu agak terlalu besar, bukan? Wajah tenggelam. Jericho Lee mengedipkan matanya. Dia menemukan beberapa makna. Sepertinya harus ada cerita antara Zai Qingsui dan Si Mengya. Jelas sekali Si Mengya tidak datang ke sini untuk berlatih menari, tapi dia tidak bermaksud untuk mabuk. Kenapa kamu begitu bersemangat? Tadi kamu bilang kalau kamu dan dia hanya teman biasa, Simonia terkekeh. Zai Qingsui menunjukkan kemarahan, kamu telah menguping di luar. Siapa yang tidak bisa mendengar sekeras itu? Si Mengya berkata dengan nada tidak setuju, saya mendengar bahwa penampilan luar biasa Jericho Lee di kelas Profesor Zai telah dibicarakan oleh banyak orang. Saya pikir dia pria yang baik, pasti banyak wanita yang tertarik padanya, bukan? Dan kebetulan saya ingin menanyakan beberapa hal pembelajaran kepadanya.
Belajar. Itukah yang dipikirkan Jericho Lee? Zai Kingsway sangat marah, lanjutkan mengedit. Kamu sungguh tidak tahu malu. Ketika kamu berbohong, kamu malah menipu dirimu sendiri. Saya tidak berbohong. Apa salahnya aku mengejar pria sebaik itu? Si Mengya memiliki ekspresi alami di wajahnya. Sebelum Jericho Lee menyelamatkan orang-orang di gedung pengajaran biologi, hal itu diam-diam ditekan. Hanya sedikit desas-desus yang menyebar. Setelah penyelidikan mendalam si Mengya, dia tahu Jericho Lee adalah pria yang sangat kuat. Dia tersentuh. Dia merasa hanya pria seperti itu yang pantas untuk dirinya sendiri, jadi begitu dia tahu bahwa Jericho Lee akan datang ke sekolah, dia buru-buru datang. Namun, dia mengawasi Jericho Lee dan menguping di luar kelas untuk sementara waktu. Dia baru saja mendengar Jericho Lee memanggil Long Xiangyang, dan kemudian mengungkapkan puncak gunung es dari kepribadian Jericho Lee yang luar biasa. Si Mengya sedang mekar sempurna dan merasa telah menemukan bayinya. Pria ini adalah dia dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Kamu naksir Jericho Lee. Zai Kingsway langsung tercengang, sama sekali tidak menyangka si Mengya akan memberikan jawaban seperti itu. Kenapa, tidak bisakah? Si Mengya sangat puas dengan reaksinya. Dia berjalan ke arah Jericho Lee sambil tersenyum dan mencoba memegang lengan Jericho Lee. Namun, Jericho Lee menjauh dan menghindar. Si Mengya tidak merasa malu, maaf, saya terlalu aktif. Tapi menurut saya emosi harus dikejar secara aktif. Si Mengya, kamu sangat tidak tahu malu. Zai Kingsway bersenandung dengan dingin. Jangan katakan itu. Aku selalu lebih aktif daripada kamu. Kamu tidak bisa mengatakan aku tidak tahu malu hanya karena aku aktif. Si Mengya membalas dengan ringan. Menurutmu Jericho Lee tidak akan menyukaimu, kan? Zai Kingsway tiba-tiba tersenyum. Si Mengya membelai rambut di sekitar telinganya sambil mengeluarkan nafas yang provokatif. Aku masih percaya diri dengan penampilanku sendiri. Sayang sekali aku tidak menyukaimu sama sekali. Bukan Zai Kingsway, tapi Jericho Lee yang mengikuti percakapan tersebut. Jericho Lee berkata dengan dingin, kamu mungkin mengira kamu menawan, tapi sayang sekali aku sudah punya pacar. Maksudmu dia? Si Mengya menunjuk Zai Kingsway, kamu sama sekali bukan teman. Jangan mencoba menipu. Aku tidak semudah itu untuk menipu. Bab 1294. Pacarku bukan dia, dia tidak ada di kota Chuanzong. Aku tidak punya cara untuk membawanya bersamaku kali ini, Jericho Lee menjelaskan dengan lemah. Apa? Wajah si Mengya tiba-tiba membeku, tidak mungkin. Jericho Lee mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto di atas, namanya Mo Lingyan. Semua orang melihat wanita cantik di foto, yang tidak kalah sedikit pun dengan Zai Kingsway. Mereka semua melebarkan mata dan terkejut. Ternyata Jericho Lee dan Zai Kingsway sebenarnya bukan pacar, tapi dia sudah punya pacar. Bagaimana bisa, si Mengya, jika disambar petir, sama sekali tidak bisa diterima. Saya tidak menyukai wanita yang terlalu bijaksana. Saya tidak menyukai Anda. Jangan meminta apapun. Anda memiliki dendam terhadap Kingsway. Saya menyarankan Anda untuk meletakkannya, karena jika Anda membiarkan saya melakukannya, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku tidak akan berbelas kasihan karena kamu seorang wanita. Nada bicara Jericho Lee acuh tak acuh, dan ancaman dalam kata-katanya sangat jelas. Si Mengya awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi memikirkan adegan di mana Jericho Lee dan Long Xiangyang baru saja menelepon, dia tersedak. Aku akan pergi. Merasa sedih, dia berbalik dan pergi. Kupikir dengan pesonaku sendiri, meski aku tidak bisa menjadi wanita Jericho Lee, aku bisa memenangkan hati Jericho Lee. Saya tidak tahu bahwa orang-orang tidak hanya punya pacar, tetapi juga tidak menyukainya sama sekali. Benar-benar sebuah kegagalan. Setelah orang-orang pergi, Jericho Lee diam-diam kembali ke posisi semula dan terus memilah informasi. Zai Kingsway terus berlatih menari, dan yang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak berkicau dan mengajukan pertanyaan, tetapi dia membodohi mereka secara samar-samar. Entah kenapa, saat Jericho Lee mengeluarkan foto Mo Lingyan, Zai Kingsway tiba-tiba merasakan sedikit ketidaknyamanan di hatinya, begitu ringan hingga dia bahkan tidak peduli dengan dirinya sendiri. Setelah kelas dansa, dalam perjalanan pulang, Zai Kingsway secara khusus membuka forum sekolah, dan kemudian berkata sambil tersenyum, Anda tahu, forum sekolah sedang membicarakan kita. Jangan lihat, aku tahu itu akan dibicarakan. Lagi pula, bukankah kamu menginginkan efek ini? Apa yang mereka bicarakan adalah milik mereka. Tidak ada yang boleh mengganggumu lagi di masa depan. Kata Jericho Lee dengan senyuman. Terima kasih banyak kali ini.
Zai Qingsui tiba-tiba merasa segar. Ketika dia tidak ada kelas sebelumnya, dia bertekad untuk tidak datang ke sekolah. Ia takut lalat akan datang dan mengganggunya. Sekarang semua lalat sudah ketakutan, dia bisa berjalan-jalan di sekolah dengan tenang. Setelah kembali ke rumah Zai dan makan malam, Jericho Lee naik ke atas dan masuk ke kamar tidurnya. Dia mulai menyusun garis besar tesisnya berdasarkan pengalamannya dalam mengobati penyakit dan menyelamatkan orang di pusat medis Huichun akhir-akhir ini dan informasi yang telah dia selidiki. Makalah apapun perlu direvisi berkali-kali, tidak terkecuali makalahnya. Untungnya, dia masih punya cukup waktu untuk merevisinya. Sekarang tinggal draft pertama makalahnya. Sore berikutnya, saat Jericho Lee kembali dari rumah sakit Huichun, Ye Ziyun tiba-tiba datang menjenguk. Apa yang membawamu kemari? Jericho Lee sangat terkejut melihatnya. Kamu tidak bisa datang tanpa apapun. Ye Ziyun menunjukkan postur menawannya dan memberinya tatapan pucat. Haha, bagaimana orang sibuk sepertimu bisa datang ke sini jika dia tidak melakukan apa-apa? Mungkinkah hanya pekerjaan aula ramuan yang bisa membuatmu sibuk? Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yah, aku tidak tahu." Kamu, kata Ye Ziyun tanpa daya, aku ada hubungannya denganmu hari ini. Dia berkata, pertama-tama, ini tentang Mozi. Ye Zhenqiong itu berasal dari keluarga Yemu, bukan? Jericho Lee memimpin dan berkata, tentu saja, aku tahu dia ada hubungannya denganmu. Ye Ziyun kecil, Zeng, kamu, bagaimana sebenarnya benih melon kepala ini tumbuh? Anda sudah menebaknya bahkan sebelum saya mengatakannya. Tebakan bagus, oke. Meskipun latar belakang Mozi besar, tidak peduli seberapa besarnya, ada batasnya. Jika bisa membuat begitu banyak seniman bela diri naik, ia akan mampu bertahan. Itu membuktikan bahwa harus ada dukungan yang kuat dalam keluarga pemilik, dan itu juga harus menjadi seniman bela diri yang kuat. Keluarga biasa tidak dapat diandalkan sama sekali. Pemiliknya memiliki nama keluarga yang jelas kamu, dan saya curiga ada adalah keluarga yang kuat di belakang aula Lingyao Anda untuk waktu yang lama, jadi mudah untuk memikirkannya, kata Jericho Lee ringan. Ye Ziyun tertegun selama lebih dari 10 detik, dan segera menghela nafas, aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Kamu benar. Dia benar-benar keluarga Ye. Itu hanya orang-orang di luar keluarga Ye. Petik 2. Di luar pintu. Jadi ada pintu dalam. Jericho Lee mengangkat alisnya. Iya. Keluarga Ye adalah keluarga seni bela diri yang sangat tua. Faktanya, saya tidak tahu seberapa kuatnya. Sebelum ramuan emas dalam hidup saya mengalami kecelakaan, saya terpilih ke dalam gerbang dalam karena kemampuan saya yang luar biasa. Mengembangkan bakat, dan sesekali melihat puncak gunung es keluarga Ye. Mengingat hal-hal bertahun-tahun yang lalu, wajah Ye Ziyun penuh dengan desahan. Jelas kamu dikeluarkan nanti, kan? Tentu saja. Iya. Gerbang dalam tidak mengizinkan limbah yang tidak dapat diolah, tetapi saya memiliki identitas khusus, jadi tidak baik jika gerbang dalam menghukum saya dengan berat, jadi saya pergi ke gerbang luar untuk mengambil alih aula ramuan. Jadi, kamulah yang benar-benar mempunyai suara di aula Lingyao. Tidak heran kamu bertanggung jawab atas dewan. Jericho Lee tiba-tiba sadar. Ye Ziyun mengangguk, ada dua bagian utama di pintu luar keluarga Ye, satu adalah aula Lingyao, yang lainnya adalah nomor Mozi. Orang utama yang bertanggung jawab atas Mozi adalah Ye Zhenqiong, yang dikenal sebagai Ye Sanye. Arti lain atas nama, Tuan Ketiga. Haruskah dia memiliki saudara laki-laki dan perempuan? Jericho Lee bertanya lagi. Ye Ziyun memandangnya, bagaimana kalau datang ke lokasi pembangunan? Tidak, aku tidak akan berdebat. Jericho Lee memutar matanya. Yah, kata Ye Ziyun tak berdaya, sebenarnya ada banyak anggota di luar keluarga Ye. Ye Zhenqiong memang memiliki dua kakak laki-laki yang bertanggung jawab atas pekerjaan berbeda. Ini bukan alasan utamanya. Karena dua teori lainnya tidak sebaik itu. Sebagai kamu Zhenqiong, jadi keluarga Ye akan memberi kamu tugas penting seperti nomor Mozi. Aku mengerti. Lanjutkan saja. Hal kedua, apakah kamu ingat kapan terakhir kali kita pergi ke rumah lelang untuk memperdagangkan gunung berapi Saint Lotus? Ingat, Jericho Lee mengangguk, saya ingat Su yang lebih tua terluka parah oleh Yin Jiutian dan meninggalkan kata-kata terakhirnya tentang Huo Yunzong dan Xiao Qian. Saat itu, saya meminta Anda untuk menyelidikinya. Apakah penyelidikannya sudah keluar? Atau apakah Anda dalam kesulitan? Wajah Ye Ziyun menjadi bermartabat. Saya benar-benar dalam masalah. Oh, bicaralah tentang itu. Saya secara khusus mengirim seseorang untuk menyelidiki waktu itu.
Sukian, cucu Sukian, memiliki bakat yang baik dalam seni bela diri. Di bawah pengaturan Sukian, dia mengikuti ujian seni bela diri yang disebut Huoyunzong, yang setara dengan kompetisi ujian pendaftaran. Dia telah lulus kontes pendahuluan. Awalnya, Su selalu berencana untuk menjual teratai suci gunung berapi dan memberi Sukian uang yang dia dapatkan agar dia bisa bertahan di sekte Huoyun. Hanya saja ada sesuatu salah dengan Yin Jiutian. Saya tahu Anda membunuh Yin Jiutian di nomor Mozi. Ini balas dendam untuk Sulao. Adapun uang dan harta benda Sukian, saya berikan kepada Sukian.